Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita lanjut. Etika dan etika kepemimpinan sebagaimana merupakan salah satu menerjemahkan Pancasila dan kepemimpinan, maka Bapak dan Ibu banyak sumber yang bisa didapat. Ya. Jadi bisa dari elaborasi tersebut antara bisa dengan agama kita, kebudayaan kita, orang Sunda punya kearifan lokal yang sangat mendukung terhadap implementasi Pancasila dan lain-lain. Banyak banget. Contohnya mungkin kalau di Sunda tuh ya ada bahasa-bahasa Jambuhun Sunda dulu yang bagaimana kepemimpinan versi Sunda, bagaimana menghadapi orang tua orang Sunda tadi mungkin kalau di daerah tuh unggah-ungguhnya orang Sunda. Ini juga bisa dijadikan dasar untuk menerjemahkan Pancasila dalam kepemimpinan. Ya, di kita ini kan kadang-kadang karena dia jabatan tinggi, lupa dia dengan orang lain. Tetap kayaknya paling hebat. Padahal kita diajarkan oleh para di zaman dulu kita bagaimana kita menghormati orang yang lebih tua dan sebagainya. Ini hampir hilang dalam kehidupan. Bagaimana mengajarkan peduli terhadap lingkungan, bagaimana ya mungkin hanya dalam bentuk persimbol. Tolong umpamanya dalam menjaga lingkungan ada pohon larangan, ada hutan larangan. Sebenarnya itu kan kearifan lokal dalam menjaga lingkungan tadi. Dan ini mau jadi hilang lah sekarang ini karena orang begitu materialistis dan begitu banyak kepentingan. Jadi yuk tadi saya sepakat dengan Kang Sewa tadi kita kembali ke beberapa hal yang positif dari kalau di Sunda ya kultur orang Sunda kayak gimana, di Belitung Timur kayak gimana. Ini ada Belitung Timur ya. Jadi ada beberapa kearifan lokal yang bisa dijadikan untuk membantu menerjemahkan Pancasila dalam kepemimpinan. Jadi bisa menggali dari agama, dari budaya ya dan lain-lainnya. Ini kita lihat tadi saya buka contoh-contoh bagaimana dari agama, dari budaya yang ada di kita. Nah, salah satunya ini bukan kebudayaan ini, kepemimpinan Pancasila yang dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara, Ingarso Sung Tulada, Ingmadio Mangunkarso, Tuturi Handayani. Anda sebagai pemimpin sudah nggak berperilaku demikian, di depan bisa memberi teladan, di tengah bisa membangun tadi gagasan dan di belakang memberi dorongan. Tinggi atau tidak tinggi jabatan, kita punya jabatan, punya tanggung jawab. Sudahkah kita memberikan contoh buat staf kita, buat lingkungan kita? Jadi ini model kepemimpinan Pancasila yang salah satunya dirumuskan oleh Ki Hajar Dewantara. Ini model saya bilang, bukan berarti kepemimpinan Pancasila mutlak, tapi salah satu model yaitu Ingarso Sung Tulada, Ingmadia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Ini mudah-mudahan juga bisa menjadi guide buat kita dalam menjalankan kepemimpinan. Ada juga mungkin yang dikenal dengan Hasta Brata, ya. Ini ajaran dalam agama Hindu juga bisa diterjemahkan dalam bahasa Jawa menjadi kalau di Jawa Hasta Brata yang lebih banyak pada unsur alam bayu, matahari, api gitu ya. Kayak dewa-dewa di sini. Ini adalah hasta artinya 8 dan berarti itu perilaku atau tindakan pengendalian diri. Jadi kita boleh bukan berarti kita mengadop dari sini aja ya, tapi ada beberapa hal yang positif yang bisa diambil untuk menerjemahkan Pancasila tadi. Bisa dari agama, bisa dari budaya ya, bisa juga dari kearifan lokal dan lain sebagainya. Kita lihat satu persatu di sini. Indra Brata. Dalam konsep Indra Brata itu begini, seorang pemimpin itu harusnya. Artinya pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat Dewa Indra sebagai dewa pemberi hujan yang memberi kesejahteraan kepada rakyat. Jadi bukan memperkaya diri sendiri atau kroninya. Ya mungkin dalam prakteknya yang terjadi di negeri ini. Ya. Jadi bukan hanya di tataran nasional, di tataran daerah pun banyak lah. Bagaimana membangun sehingga ada dinasti, ada apa, ya seolah-olah dunia ini tidak akan pernah berakhir gitu. Maka berharapnya ya dia bahwa gitu Anda menjadi pemimpin jangan kepentingan pribadi lah. Bahwa ini sesungguhnya dalam rangka ranah pengabdian buat negeri dan negara kita. Ini konsepnya dalam Indra Brata. Dalam Yama Brata ya artinya pemimpin hendaknya mengikuti sifat-sifat dewa Yama yang menciptakan hukum, menegakkan hukum dan memberi hukuman secara adil kepada setiap orang yang bersalah, bukan malah menjadi yang kebal hukum. Ini lagi banyak terjadi di negeri ini kayak demikian tuh. Ada sebagian yang sudah dilaporkan, udah apa, rasanya kok nggak diproses. Ada yang begitu dilaporkan langsung diangkat.
Ini juga menjadi pemikiran buat kita semua bahwa sesungguhnya dia harus menjadi yama brata gitu. Pemberlakuan sama terhadap semua warga negara. Ini contoh-contoh ya. Kemudian ini surya brata, surya itu matahari lah ya. Bahwa pemimpin itu hendaknya memberikan penerangan secara adil dan merata kepada seluruh rakyat yang dipimpinnya serta selalu berbuat hati-hati seperti matahari yang sangat hati-hati dalam menyerap air. Saya gambarkan semua ini sebenarnya implementasinya bisa di tataran manapun, dan untuk kepemimpinan pengawas, concern-nya adalah bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. Maka sifat-sifat ini mungkin bisa diimplementasikan Anda sebagai pengawas. Bagaimana dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik, sehingga dalam pelayanan ini tidak lagi ada diskriminasi, semua untuk berorientasi kepentingan publik gitu ya. Jadi bisa dijadikan landasan untuk Anda dalam melaksanakan tugas-tugas Anda sebagai pengawas. Chandra Brata, Chandra itu bulan gitu ya. Pemimpin hendaknya selalu dapat memperlihatkan wajah yang tenang, berseri-seri sehingga masyarakat yang dirinya merasa yakin akan kebesaran jiwa pemimpinnya. Ini yang ya kalau Anda sebagai manusia, sebagai pemimpin jaim gitu ya. Kalau ke staf ini waduh kayak orang lebih hebat aja lah. Ya mestinya kita juga tadi aja. Semua manusia sama di mata Tuhan, jabatan tinggi apa, jabatan itu hanya aksesori aja, nyantai aja, bikin para staf kita itu senang sama kita. Jangan sampai staf kita itu senang kalau kita nggak ada di kantor ya. Itu artinya ada yang salah dengan kita. Kemudian Brata angin di sini, pemimpin hendaknya selalu dapat mengetahui dan menyelidiki keadaan serta kehendak yang sebenarnya, terutama keadaan masyarakat yang hidup paling menderita. Ya, Anda sebagai pejabat pengawas tahulah apa yang diinginkan oleh masyarakat yang diberikan pelayanan oleh kita itu. Jangan sok tahu keinginan rakyat dan pelayanan seolah-olah pelayanan kita yang terbaik, tetapi dirasakan oleh masyarakat jelek. Jadi kita harus bisa tahu apa sih dalam pelayanan yang harus dibangun di situ. Kuwera Brata yaitu kepemimpinan hendaknya harus bijaksana, mempergunakan dana atau uang selalu ada hasrat untuk mensejahterakan. Jadi begini. Ini juga memang dalam sistem kita belum banyak mendukung. Kalau ada inspektorat, ada pemeriksaan dalam, apalagi kalau kinerja kita diukurnya dengan penyerapan dana. Berapa terserap sehingga di akhir tahun berlomba-lomba lah untuk kegiatan dalam rangka penyerapan dana. Pertanyaan, dana itu sejauh mana bisa bermanfaat terhadap kesejahteraan masyarakat? Ini harus dipikirkan oleh kita. Tetapi biasanya ya tadi mohon maaf, kita lebih banyak pada rejimnya rejim administratif yang dilihatnya pertanggungjawaban ya SPJ bisa di SPJ-kan atau tidak dan lain sebagainya. Tidak pernah berpikir kalau ini dijalankan bermanfaat nggak untuk masyarakat. Ini yang harus kita kembangkan ke depan. Dewa Baruna, Dewa Laut di sini, pemimpin dapat memberantas segala penyakit yang berkembang di masyarakat seperti pengangguran, kenakalan remaja dan lain sebagainya di sini. Dan terakhir Agni Brata, pemimpin harus memiliki sifat-sifat yang selalu dapat memotivasi tumbuhnya sifat satria dan semangat berkobar dalam mendudukan musuh-musuhnya. Nah, itu ada dalam ajaran agama Hindu atau dalam diterjemahkan dalam budaya Jawa juga. Agama saya juga mungkin kebanyakan juga orang Islam jelas mengajarkan tadi. Nabi Muhammad SAW, pemimpin suatu kelompok adalah pelayan kelompok tersebut. Oleh sebab itu, pemimpin dapat ia melayani dan bukan dilayani, serta menolong orang lain untuk maju. Biar bagaimanapun pengawas adalah pemimpin di sini. Ya, jadi aku di sini pun pemimpin di sini. Nah, kita mungkin diterjemahkan dalam sifat-sifat Rasul. Yang pertama dalam ada sifat minimal lah di sini. Sekurang-kurangnya ada 4. Pertama, dia harus jujur sehingga ia dapat dipercaya. Tabligh atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Keren banget ini yang disampaikan dalam agama Islam juga ini. Jujur hingga ia dapat bicara dipercaya. Kata kunci pertamanya jujur. Saya tidak akan menuduh orang tidak, tapi untuk hal ini mari kita merenung sudah sejauh mana kejujuran kita. Tabligh yaitu penyampai atau kemampuan berkomunikasi dan bernegosiasi. Yang ketiga amanah, bertanggung jawab, berakuntabilitas dalam menjalankan tugasnya. Pertanggungjawaban tidak hanya sekedar masalah administratif, ya tadi sejauh mana kebermanfaatan dari anggaran dan tadi yang kita lakukan tadi. Yang keempat, dia harus cerdas. Bagaimana membuat perencanaan, visi misi, strategi, mengimplementasikannya. Ya.
Ini ciri-ciri seorang pemimpin dalam versi agama Islam. Kemudian ternyata agama Hindu pun, Buddha pun ada ajarannya tentang bagaimana bisa dijadikan sumber. Pemimpin dalam Buddhisme diyakini mendapatkan mandat untuk bekerja memenuhi keperluan orang banyak. Jadi begitu kita bekerja itu basisnya untuk keperluan banyak. Maka kekuasaan dimiliki hanya dalam rangka memenuhi kewajiban sebagai seorang pemimpin. Ini mungkin bisa dijadikan rujukan juga. Sama juga dalam umat saudara kita yang beragama Nasrani. Berilah perintah supaya kedua anakmu ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba-Mu, sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Jadi sebenarnya kita kalau untuk jabatan itu ya kita harus melayani. Jadi hampir semua agama mengajarkan yang bisa dijadikan rujukan untuk kita. Maka kita dalam sikap perilaku pun tentu bisa merujuk sesuai ajaran agama masing-masing. Minum air hangat, Dek. Mungkin ada pertanyaan sampai sini. Maka begini, pemimpin itu bukan posisi, tapi aksi. Terjadi di kita ini sekarang, orang berlomba-lomba berebut menjadi pemimpin, karena pemimpin menjadi posisi. Tidak ada apa yang dilakukan menjadi pemimpin. Di benak pertamanya, kekuasaan yang dicari. Tapi bukan bagaimana dia beraksi menjalankan amanah-amanah kepemimpinan. Ini mungkin yang saya ingin sampaikan kepada Anda. Dan ini adalah tanggung jawab kita semua. Oke, jadi kalau saya cermati dari ajaran semua tadi, dari agama Hindu ada, dari budaya ada, dari Islam ada, kemudian dari Buddha ada, dari Kristiani ada. Maka bagi saya sederhana sekarang merumuskannya, bahwa sesungguhnya kalau kita mau mengimplementasikan Pancasila, ya, kalau bersumber dari agama, tidak hanya sekedar menjalankan Pancasila semata, tapi sesungguhnya kita lagi menjalankan perintah agama kita masing-masing. Islam sudah ada patokannya, amanah, patona, sidik, gitu ya. Di situ sudah ada di situ. Dalam ajaran Buddha atau Jawa ada astabrata. Maka bagi kita yang percaya pada agama kita masing-masing, yuk kita mari rumuskan kepemimpinan Pancasila kita berbasiskan pada nilai-nilai agama yang ada di agama kita masing-masing. Jadi begitu Anda menjalankan itu dalam konteks tadi, sesungguhnya kita tidak hanya sekedar dalam konteks duniawi menjalankan Pancasila, tetapi sesungguhnya kita lagi menjalankan perintah agama kita masing-masing. Ini yang harus dipikirkan oleh kita semua. Baik, sampai sini ada yang mau disampaikan kira-kira? Sebelum saya lanjutkan, Pak. Bisa tambahan. Silakan. Ya, terima kasih Pak Gugum, terima kasih. Memang betul Pak apa yang Bapak sampaikan. Kalau pemimpin-pemimpin yang ada, misalnya nggak usah jauh-jauh di lingkungan tempat kerja. Putus Kang. Halo Pak, kalau ada pemimpin biasanya Pak di lingkungan tempat kerja yang memang memiliki jiwa Pancasila, tentunya setiap pekerjaan yang diselesaikan itu akan cepat selesai, Pak. Yeah. Kalau misalnya pemimpin-pemimpin yang ada di Indonesia ini mempunyai jiwa Pancasila, tentu negara ini akan cepat majunya, bahkan akan menjadi negara yang sejajar dengan negara-negara adidaya lainnya, Pak. Karena apa? Karena budaya Pancasila, karena Pancasila itu merupakan budaya, Pak. Budaya yang memang ada dalam diri dan jiwa yang dulu memang ada dalam bangsa Indonesia, Pak. Kadang-kadang saya pun sering berpikir, Pak, kenapa jiwa atau budaya itu saat ini sedikit demi sedikit terkikis. Nah, ini tentunya harus dikembangkan kembali, harus dimunculkan kembali, agar bangsa pemimpin-pemimpin yang ada, baik di lingkungan tempat kerja, baik di lingkungan yang lebih atasnya lagi, memang memiliki jiwa Pancasila. Kalau pemimpin mempunyai jiwa Pancasila, tentunya akan takut untuk melakukan hal-hal yang negatif, sifatnya korupsi. Karena korupsi itu jelas bertentangan dengan agama. Ketuhanan yang Maha Esa.
setiap orang yang setiap pemimpin yang menjiwai itu tentunya akan takut melakukan tindakan karena itu bertentangan dengan agama yang memang penjelmaan dari ketuhanan atau yang memang selaras dengan asas sila ketuhanan yang Maha Esa, Pak. Jadi dengan demikian, Pak, tentunya ini menjadi tantangan yang besar sekali buat kita tentunya untuk kembali mengembangkan semangat atau budaya Pancasila ini agar bangsa ini menjadi maju, bangsa ini menjadi jaya dan berkembang seperti yang kita harapkan. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Baik, Kang Yayan. Keren ya. Maka Anda diberi kesempatan sekarang ini selama mengikuti proses diklat untuk mengembangkan itu. Siap, Pak. Terima kasih, Pak. Karena apa? Karena di ujung diklat kita nanti, Kang Yayan akan ditugaskan untuk membuat sebuah aksi perubahan. Siap, Pak. Bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan publik. Maka Kang Yayan bisa mengaktualisasikan nilai-nilai kepemimpinan Pancasila tadi waktu Bapak Kang Yayan merumuskan bagaimana tadi rancangan aktualisasi kemudian mengimplementasikannya. Jadi saya ingin mengajak teman-teman, ini memang tidak perkara mudah, tidak semudah membalikkan tangan. Dan paling enak saya bilang tadi kalau merujuknya ke atas. Wah, di atas juga masih gitu kok, nggak ada teladan buat kita. Kan itu paling enak menurut. Tapi pertanyaannya, apakah kita juga bagian dari penikmat kondisi itu di tataran birokrasi? Nah, sebenarnya ini kan tanggung jawab kita semua. Kalau kita nggak usah ngelihat ke atas, yuk kita mulai bergerak dari bawah kita. Kita diberi kesempatan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik lewat aksi perubahan. Kita akan bermakin banyak orang sepemikiran dengan kita. Mudah-mudahan negeri ini makin cepat selesai juga permasalahannya. Ya. Kapan? Wallahu a'lam bishawab. Tapi pertanyaannya sederhana, pernyataan saya sederhana aja. Minimal kita, kalau sudah berusaha ini ya, minimal kita bukan bagian dari orang-orang yang merusak negeri ini. Ini yang harus kita bangun oleh kita. Sudahkah kita melaksanakan amanah yang diberikan kita sebagai seklur lah, sebagai lurah lah, sebagai kasih lah, sebagai apa dan lain sebagainya. Maka tadi kita berbuat di wilayah dulu kita lah. Berbuat semaksimal mungkin. Kapan selesainya? Walau alam bisa saya nggak tahu. Tapi saya akan menjawab apa ini, tentang ini. Tadi bukan semudah membalikkan tangan. Tapi minimal kita bukan bagian dari orang-orang yang merusak negeri ini. Mungkin Kang Ade pernah tahu lah, bukan tahu, ini cerita beberapa kali saya dapat juga dari Kang Ustadz Rahmat di khutbah Jumat tentang cerita seekor burung kecil yang bolak-balik meneteskan air ke tubuh Ibrahim yang lagi dibakar oleh Raja Namrud, dan ada cecak apa tuh yang bilang, ngapain lu nggak ada kerjaan, nggak bakalan mati tuh tubuh Ibrahim ditetesin air oleh burung kecil tadi. Dan dijawab dengan sederhana oleh burung tadi, bahwa saya hanya berharap dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Masalah mati tidaknya tubuh Ibrahim tadi bukan urusan saya, tetapi saya sudah berupaya mematikannya. Nah, saya berharap teman-teman pun sama, masalah kapan negeri ini berubah walau alam bisawab lah. Tapi minimal kita bukan bagian dari orang-orang yang merusak negeri ini, tapi kita juga berusaha untuk memperbaiki negeri ini. Di wilayah mana? Wilayah kita. Gak boleh bilang umpamanya, wah di atas juga gitu, gimana kita berbuat? Bahkan yang orang ngomong tadi, oh di atas juga gitu, saya berpikir jangan-jangan kita juga bagian dari penikmat kondisi-kondisi ini. Itu mungkin ya. Terima kasih Kang Yayan diingatkan tentang itu. Ada lagi kira-kira yang menyampaikan? Izin Pak Gubernur. Kang Gun-Gun, bangga Kang Gun-Gun yang namanya mirip saya, Gugum, silakan. Siap. Pak Gum gini, bahwa manusia itu lahir itu tidak bawa apa-apa dan diisi oleh keluarganya. Ketika pendidikan di awal oleh keluarganya itu diajarkan tentang baik dan buruk. Ketika tahu akan baik dan buruk, insya Allah semua agama pun mengajarkan seperti itu. Jadi kita akan tahu bahwa apa yang kita akan lakukan sebagaimana kita sebagai pemimpin diri kita sendiri dulu. Jangan dulu mikirin pimpinan yang lain gede-gede dulu, tapi diri kita sendiri. Mau dibawa kita kemana? Kita mau bawa kemana nih? Mau bawa jalan salah atau mau bawa benar? Jadi dasarnya, sebagaimana itu adalah Pancasila, nanti jauhnya adalah diri kita sendiri. Sehingga kita akan bisa tahu atau akan langkah kemana. Dan pasti akan mempertanggungjawabkannya. Mungkin begitu Pak Gun. Baik, sangat sepakat Kang Gun-Gun. Ya, gini, ini
tantangannya luar biasa Kang Gun-Gun dalam konteks berumah tangga, berkeluarga itu. Bagaimana Bapak dan Ibu juga tahu lah bagaimana anak-anak muda sekarang, dan paling utama saya sepakat dengan Kang Gun-Gun, membina anak-anak itu dari rumah basisnya. Maka saya ingatkan buat teman-teman tadi, ini yang paling berbahaya buat kita. Kita ini selalu mendoakan anak kita, ya Allah jadikan anak kita ini anak yang soleh, soleha, wah sampai kita lakukan. Pertanyaannya tadi, kalau seandainya sudahkah kita memberikan masukan benda-benda halal ke mulut anak-anak kita? Ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Ya, betul Pak. Sepakat. Maka kita cobalah rumuskan tadi di keluarga dulu dibina. Bayangkan kalau suatu saat ini nggak aneh lah. Kalau suatu saat ini mudah-mudahan tidak terjadi buat keluarga kita ini. Kalau saya sudah tua, anak saya udah gede-gede gitu ya. Ini mungkin suatu saat anak kita pulang malam-malam, ketok pintu bukan assalamualaikum, tapi begitu dibuka pintu, anak kita langsung teriak, halo bro, gimana perasaan kita? Maka ini tanggung jawab kita anak semua untuk bagaimana mencoba pendidikan keluarga. Ini yang keren kalau menurut saya di keluarga dulu. Ya mudah-mudahan dia kalau udah kuat di keluarga, dia mudah-mudahan bisa dalam kehidupan yang keras dan berbagai tantangan mereka mampu menghadapinya. Itu, terima kasih Kang Gun-Gun. Mangga Kang Galuh. Mertuju. Silakan Kang Galuh, mangga Kang Galuh. Ya, izin, terima kasih. Baik Pak, jadi sepakat apa yang Bapak sampaikan tadi. Jadi mungkin hari ini kita coba mengawali dari beberapa teman-teman yang sudah sampaikan, baik dari keluarga, dari sekolah, dari pendidikan. Ini harus kita tanamkan kembali pemahaman Pancasila. Karena jujur saja Pak, ketika ketika situasinya seperti ini, ketika situasinya seperti ini, kami di tataran seperti ini yang saat ini sedang kita laksanakan, ini mengalami, kalau Bapak bilang, apakah kita bagian yang menikmati? Jujur, kami dapat sampaikan, ketika kami ingin mengembangkan secara ideal, nah ini sempat agak terkendala Pak, ketika ada hal-hal yang harus di luar. Nah, seperti inilah Pak. Jadi kami mohon petunjuk dan saran juga terkait dengan menghadapi situasi-situasi seperti ini Pak. Karena ketika sesuatu ingin, jujur ini Pak, ketika sesuatu ingin sesuai dengan aturan atau ingin lain sebagainya, seringkali dikonotasikan dengan bahasa, mohon izin, masih sering terjadi Pak, dianggaplah tidak loyal, dianggaplah tidak sesuai. Nah ini. Gitu loh Pak. Gitu. Jadi hal seperti ini Pak yang akhirnya menjadi mungkin tadi yang kata Bapak sampaikan, mungkin kalau semua sama Indonesia cepat beres Pak, gitu. Cepat hebat gitu Pak. Itu barangkali Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Saya paham betul apa yang disampaikan oleh Kang Galuh. Tapi kata kuncinya sederhana. Yang penting tadi, itu jangan dijadikan permisif oleh kita. Ya, betul Pak. Betul. Maklumlah kondisinya kayak gini kok, jadi saya udahlah ikut aja daripada disebut tidak loyal. Betul. Kan gitu. Betul Pak. Betul. Pertanyaannya sederhana, sudah berupaya nggak ke arah sana? Sudah. Tapi belum apa-apa, kebanyakan secara umum kita permisif terhadap kondisi dan kita menjadi penikmat terhadap kondisi ini. Mohon maaf. Ya. Ceritanya banyak yang demikian. Gak ada dari dia upaya, wah ini aturannya kayak ini enggak. Mungkin dengan cara-cara yang etis, tidak langsung mungkin Pak Galuh ini selesai PKP langsung ke bosnya, wah Pak ini salah. Yang kan nggak begitulah. Ya, Tapi sama bos Anda langsung diomongin, belagu banget, baru aja ikut PKP, saya udah PKN 1 umpamanya. Iya, betul. Tentu dengan cara-cara yang berbasiskan etika. Tadi kita belajar tentang etika dan integritas. Ya. Maka sepanjang itu kita sudah berupaya semaksimal, persis cerita burung kecil tadi gitu ya. Ya, betul Pak. Kalau sudah itu kita kan tidak ada kewajiban lagi. Ya. Tapi minimal kita bukan orang-orang yang merusak negeri ini. Betul. Kita bukan orang-orang yang bagian dari penikmat kondisi-kondisi yang memang demikian. Itu yang harus dibangun. Karena apa? Dampaknya akan besar tadi seperti katakan Kang Gun-Gun. Dia kita basisnya keluarga lah. Kalau keluarga kita dikasih makan benda-benda haram, terus Anda berdoa di masjid, terus berharap anak Anda soleh, rasanya Anda juga kalau anak Anda nakal, minta sesuatu, malas juga kan. Udah nggak bener budak teh hayo barang pentawai kan kehel ke kita. Betul. Sepakat. Nah, kayak gitulah mungkin modelnya ya. Siap. Nuhun Kang Galuh. 7 Pak. 16. 7. 10 dulu suara perempuan 10 silakan. Kita kasih ke seluas-luasnya silakan. Ya, terima kasih Pak atas waktunya.
Mangga Nurholiza ini udah muncul dari tadi. Silakan. Mangga, Neng. Kalau pendapat saya, Pak, kalau kita menjalankan sila pertama saja sudah mencakup sila yang kedua, 3, 4, 5. Kalau kita total menjalankan sila ke-1, semuanya sudah tercover gitu, Pak. Karena di dalam sila 1 itu sudah ada aturan untuk sila 2, 3, dan 4. Menurut saya sederhana seperti itu. Jadi, kenapa saya setiap misalnya ada pertanyaan, kita harus loyalitas gimana, saya selalu, kalau bekerja itu karena Allah. Karena kalau sudah karena Allah, apapun akan dibereskan, tanpa melihat pimpinan ada atau tidak ada, semua dibereskan, begitu. Amin. Terus dengan rekan-rekan kerja kita bersama, bekerja sama, saling menghargai, karena dalam agama memang diajarkan seperti itu. Pokoknya semua itu ada dalam sila 1, begitu menurut saya. Karena di dalam agama itu semua sudah diuraikan. Demikian, Pak. Terima kasih. Baik, Bu Nur. Makanya disebutkan dalam Pancasila itu istilah piramida terbalik, bahwa nilai ketuhanan itu melandasi sila-sila selanjutnya. Jadi memang yang nilai sila kedua, sila itu diwarnai oleh sila pertama, maka dikenal dengan istilah piramida terbalik. Jadi betul apa yang disampaikan Bu Nurholiza, bahwa sesungguhnya sila pertama itu dia akan melandasi sila-sila selanjutnya. Saya kira itu udah sepakat dalam rumusan pun para pendiri bangsa sudah demikian. Nanti saya akan uraikan bagaimana versi Bung Hatta lah dulu, bagaimana sehingga Bung Hatta dikatakan bapaknya ketuhanan yang Maha Esa. Kalau begitu kekeh tentang apa yang disampaikan Ibu Nurholiza tadi. Baik, nomor 7 Bu. Siapa? Tian tadi, silakan Kang Tian. Siapa? Ya. Mohon yang lain di mute dulu. Silakan, mangga Kang Tian. Siap. Nah, gini Pak. Ya, kebetulan saya bagian dari penyelenggaraan pemerintahan di wilayah, Pak. Ya. Ini kita di mana Kang Tian? Di kewilayahan, Pak. Begini Pak, saya sebagai warga khususnya di wilayah saya dulu, saya juga pernah menjadi ketua RW maupun ketua RT. Nah ini setiap ada kunjungan dari pejabat-pejabat di kewilayahan, camat, lurah atau yang lainnya. Nah kita ini sebagai warga itu harus melayani mereka, Pak. Itu pengalaman saya dulu, gitu, Pak. Kalau datang dari kewilayahan itu, kita itu harus mempersiapkan segalanya. Nah, ini kan menjadi, pada waktu saya jadi ketua RT dan di RT dan RW lah. Nah, ini kan saya pikir kenapa kayaknya seperti terbalik ya. Harusnya para pejabat itu, mereka itu yang melayani kita, bukan kebalik. Jadi kita sebagai masyarakat yang harus melayani mereka. Nah itu jadi pas saya menduduki tempat di situ, nah ini kesempatan saya balikin. Kita ini sebagai pejabat kewilayahan itu harus terbalik, gitu kan, harus melayani mereka, gitu kan, bukannya jadi masyarakat yang melayani kita. Nah, itu saya sedang mencoba itu saja, Pak Gugum, untuk tidak membebani masyarakat, gitu kan. Gimana kalau ada aparat kewilayahan datang ke wilayah itu, jadi kita yang repot, gitu kan, harus menyediakan konstitusi apa. Nah ini saya sedang mencoba untuk kembalikan bahwa kita sebagai aparat wilayah itu yang melayani masyarakat, bukan masyarakat yang melayani kita. Itu sudah berkeadilan, Pak, sesuai dengan sila kelima ya, Pak. Jadi saya ini sedang mencoba, Pak, membalikan mindset di masyarakat itu, dan sampai mereka itu melayani kalau ada aparat wilayah datang ke wilayahnya, gitu. Nah, ini yang sedang saya coba, Pak. Nah, dan saya terapkan, saya itu bukan melayani masyarakat, tapi saya sebagai pelayan di masyarakat, gitu, Pak. Baik, keren Kang Tian. Jadi mungkin yang harus dirubah itu dua-duanya, Kang, bukan hanya di masyarakat tapi kitanya. Ya karena banyak juga para pejabat itu pinginnya dilayani. Nah, ada dua kemungkinan di sini Kang Tian, ya mungkin Kang Tian tadi
kita ini kan punya budaya ya kultur yang baik, yaitu yang harus dibangun, tapi jangan sampai merepotkan orang lain. Yang namanya tamu tuh kita udah biasa lah. Orang Sunda itu ini ada budaya baik orang Sunda itu suka tamu itu memulai lah istilahnya. Tetapi jangan sampai membebani gitu. Ini melayani itu dalam melayani konteksnya melayani dia sebagai tamu kita, dihargain, diperlakukan dengan baik. Tapi tong diayak-ayakan, wah ini mana pika luar tidak saku lah, inilah ini, itu berlebihan lah. Dalam tataran yang normal nggak masalah, sepanjang itu kita memulai budaya melakukan melayani dengan layaknya seorang tamu. Tetapi jangan dibalik, ini konteksnya ya pelayan tadi, ini hanya untuk menerima saja. Betul apa Kang Tian, nanti rubahlah itu pada mindsetnya bahwa ini memang kita ke daerah itu lagi melayani para kunjungan itu dalam konteks untuk menyerap aspirasi umpamanya. Ingin tahu kondisi rakyatnya, ingin tahu. Ya dilakukan ya boleh-boleh saja. Kalau umpamanya ciherang wae malah istilahnya kan gitu. Bulan nepika berlebihan, nepika nomokan itu namanya satu masyarakatnya juga apa sih yang melakukannya itu yang kapuji atau apa kan gitu ya. Dan lain sebagainya. Maka tadi dibangun hubungan kekeluargaan kayak demikian nggak masalah. Kita nyaman, kita kemana-mana diperlakukan dengan baik. Tapi tolong dong, waktu masyarakat datang ke kelurahan juga perlakukan dia dengan baik. Dia seorang tamu yang minta memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya. Nah itulah mungkin, jadi salinglah di sini. Ini kepemimpinan Pancasila kalau menurut saya, Kang Tian ya. Sepakat mudah-mudahan Kang Tian bisa merumuskannya nanti dalam rancangan aksi perubahannya membuat model kayak demikian. Keren kalau menurut saya bisa dijadikan modelnya. Siapa?